Kali ini saya mau ngomongin si Dimas. Di timnya Dimas itu semacam mesin pencari berjalan. Sistem error yang tidak bisa dipecahkan oleh siapapun bisa tanya dia. Data yang semua orang bilang mustahil diolah, Dimas bisa. Bahkan manajernya sendiri kalau mau presentasi ke direksi diam-diam minta dicek dulu oleh Dimas. Tapi dia bukan orang yang suka menonjol, jarang ikut makan siang rame-rame, pergi-pergi gitu. Banyak kerjaan katanya. Town hall di kantor hampir selalu dia lewatkan. Buat Dimas semua itu buang-buang waktu. Karena dia pegang satu keyakinan warisan dari ayahnya. Kerja saja yang bagus nanti juga dilihat. Lalu datanglah hari itu, posisi manajer di divisinya kosong dan satu tim yakin Dimas orangnya yang akan mengisi. Bahkan ada yang sudah menyalamin duluan. Pengumumannya datang lewat email hari Jumat sore. Tapi yang naik bukan Dimas, yang naik adalah rekannya. Yang secara teknis jujur saja biasa-biasa aja. Tapi orang ini dikenal semua kepala divisi, rajin muncul di acara kantor, pintar bercerita tentang apa yang sedang dikerjakan timnya, termasuk pekerjaan yang sebagian dikerjakan oleh Dimas. Tentunya sebagian besar dikerjakan oleh Dimas, tapi dia ceritakan. Dan pukulan yang paling dalam datang 3 bulan kemudian, waktu Dimas duduk di ruangan rapat dan sadar atasan barunya ini adalah orang yang dulu paling sering bertanya kepadanya. Malam itu Dimas pulang paling akhir seperti biasa. Lampu kantor sudah mati separuh dan di perjalanan pulang satu kalimat ayahnya terngiang lagi. Kerja saja yang bagus, nanti juga dilihat. Tapi kali ini untuk pertama kalinya kalimat itu terasa seperti janji yang tidak pernah ditepati siapa-siapa. Dimas selalu percaya kerja bagus akan berbicara sendiri. Malam itu dia belajar sesuatu yang pahit. Di ruangan tempat keputusan dibuat, kerja bagus tidak bisa bicara karena dia tidak pernah ada di sana. Kembali dengan saya Purwanto Hadityo. 4 episode kita sudah berbicara tentang talenta yang gagal, yang pergi, yang membakar dirinya, dan yang dimanfaatkan. Hari ini kita berbicara tentang permainan yang menentukan hampir semua karir, tapi tidak pernah diajarkan di sekolah manapun. Apa itu? Politik kantor. Dan kenapa yang naik jabatan seringkali bukan yang paling kompeten? Saya mau mulai dari nasihat ayahnya Dimas tadi. Kerja saja yang bagus, nanti juga dilihat. Anda pernah dengar kalimat itu dari orang tuamu? Mungkin gurumu? Mereka menyampaikannya dengan tulus. Karena di zaman mereka, di kampung, di lingkungan kecil, di mana semua orang saling kenal, kalimat itu benar. Kerja bagus memang kelihatan, karena semua orang melihatnya langsung. Tapi Anda sekarang bekerja di organisasi berisi ratusan, mungkin ribuan orang. Atasan Anda punya belasan anak buah dan 100 masalah. Dan keputusan tentang karir Anda diambil di sebuah ruangan yang Anda tidak ada di dalamnya. Jadi izinkan saya bertanya, dan tolong dijawab dengan jujur dalam hati saja. Tahun ini, siapa 3 orang yang paling menentukan naik tidaknya karirmu? Anda bisa sebut namanya? Bagus kalau bisa. Sekarang pertanyaan yang kedua, dan ini yang biasanya bikin orang terdiam. Apakah 3 orang itu tahu apa yang sudah Anda kerjakan? Kalau jawabannya tidak yakin, maka hari ini penting untuk Anda. Karena ada 3 hukum yang tidak tertulis dalam permainan kenaikan jabatan. Tidak ada di buku panduan karyawan. Tidak dibahas di onboarding. Tapi dia bekerja di hampir semua kantor di seluruh dunia ini. Hukum yang pertama, kompetensi itu penting tapi dia bisu. Yang menentukan bukan seberapa bagus kerjamu, melainkan siapa yang tahu. Dan ini bukan opini saya, ini salah satu studi klasik paling tidak nyaman dalam ilmu manajemen. Fred Lutyens dan timnya mengikuti 450 manajer dan mencatat jam demi jam apa yang sebenarnya mereka kerjakan. Lalu mereka memisahkan 2 kelompok. Kelompok pertama, manajer yang sukses, yang naik jabatannya paling cepat. Kelompok kedua, manajer yang efektif, yang timnya benar-benar berkinerja dan bawahannya puas. Logikanya, 2 kelompok ini harusnya berisi orang-orang yang sama kan?
yang efektif ya yang naik. Ternyata tidak. Dua kelompok itu nyaris tidak bersinggungan. Manajer yang naik paling cepat itu menghabiskan sekitar 48% waktunya, hampir setengah hidup kerjanya, untuk satu aktivitas, networking, bersosialisasi, membangun relasi, berpolitik. Sementara manajer rata-rata hanya 19%. Dan manajer yang paling efektif, justru merekalah yang paling sedikit melakukannya. Mari kita cermati, yang paling cepat naik bukan yang paling baik bekerja. Yang paling baik bekerja bukan yang naik. Menyebalkan? Sangat. Tapi sebelum Anda marah pada sistemnya, pahami dulu kenapa ini terjadi. Karena alasannya lebih manusiawi dari yang Anda kira. Orang yang memutuskan promosi itu manusia biasa. Dia tidak bisa melihat semua pekerjaanmu. Dia hanya melihat yang sampai ke matanya. Kompetensimu nyata, tetapi kalau tidak ada yang membawanya ke ruangan itu, bagi mereka tidak pernah ada. Hukum yang kedua, dan ini menjelaskan kenapa kadang yang naik justru bikin Anda geleng-geleng kepala. Otak kita gampang sekali tertipu kemasan. Emily Guriljalva dan timnya menggabungkan puluhan riset tentang satu tipe orang, si narsis, yang percaya dirinya berlebihan, yang paling lantang berbicara di rapat, yang selalu punya jawaban meskipun belum tentu benar. Temuannya dua, dan dua-duanya penting. Pertama, orang seperti ini memang lebih sering terpilih jadi pemimpin. Di rapat, di penilaian, di promosi, kepercayaan diri mereka terbaca sebagai kesiapan memimpin. Kedua, dan ini kuncinya, begitu benar-benar memimpin, mereka tidak lebih efektif dari orang lain. Sama sekali tidak. Yang terjadi di banyak organisasi adalah kita mempromosikan orang yang paling meyakinkan saat berbicara tentang pekerjaan, bukan yang paling baik melakukan pekerjaan. Anda ingat episode pertama, Peter Principle? Orang naik sampai ke level yang tidak lagi dia kuasai. Sekarang kita tahu salah satu bahan bakarnya, rasa percaya diri yang dikira kompetensi. Tapi silahkan dicatat. Ini bukan berarti bahwa percaya diri itu buruk. Yang jadi masalah adalah kalau hanya percaya diri yang dinilai. Dan disinilah orang seperti Anda yang kompeten tetapi pendiam dirugikan dua kali. Kerja Anda tidak terlihat dan diam Anda dibaca sebagai ketidaksiapan. Hukum yang ketiga, dan tolong dengarkan ini baik-baik karena satu hukum ini mengubah cara saya memandang karir. Rapat promosi itu tertutup. Anda tidak akan pernah duduk di sana untuk membela diri Anda sendiri. Jadi pertanyaannya yang sebenarnya bukan seberapa bagus kerja Anda, tetapi saat nama Anda disebut di ruangan itu, siapa yang berbicara untuk Anda? Di titik ini banyak orang menjawab, saya udah punya mentor. Ya bagus kalau punya mentor. Tapi mentor dan sponsor itu dua makhluk yang berbeda. Dan perbedaannya menentukan karir Anda. Mentor berbicara dengan Anda, memberi saran, membagi pengalaman, menyemangati Anda. Kemudian sponsor berbicara tentang Anda di ruangan yang Anda tidak hadiri. Anda tidak ada di situ. Dia menyebut nama Anda saat daftar kandidat dibuka. Dia yang bilang, saya jamin orang ini siap. Dia yang mempertaruhkan reputasinya untuk Anda. Riset Sylvia Unheiled dan timnya menunjukkan karyawan yang punya sponsor sekitar 20% lebih mungkin mendapat promosi berikutnya dibanding yang tidak. 20%. Hanya karena ada satu orang yang berpengaruh yang mau menyebut nama Anda di ruangan yang tepat. Dan sekarang Anda paham kenapa rekan Dimas yang naik. Bukan karena dia lebih pintar, tapi karena di ruangan itu saat keputusan dibuat ada 3 orang yang berbicara untuknya. Dan untuk Dimas yang kerjanya 2 kali lebih baik, tidak ada satupun. Sekarang saya tahu apa yang mungkin sedang Anda rasakan. Berarti semua ini permainan kotor. Saya harus jadi penjilat supaya naik. Tunggu, justru disinilah hampir semua orang salah paham. Dan salah paham ini mahal sekali harganya. Politik kantor itu netral. Dia cuma nama untuk satu kenyataan yang tidak bisa dihindari. Setiap kali ada manusia berkumpul dan sumber dayanya terbatas, keputusan dibuat lewat relasi
persepsi, dan kepercayaan. Itu bukan kotor, itu manusia. Yang kotor adalah cara sebagian orang memainkannya, menjilat ke atas, menginjak ke bawah, mengklaim kerja orang lain adalah kerja saya, dan menjatuhkan rekan demi kursi. Itu kotor, dan Anda tidak perlu, nggak boleh. Jangan ikut ke sana. Dan apakah Anda menolak bermain sama sekali? Di buku saya ada kalimat yang keras tentang ini. Apatis terhadap politik kantor adalah resep menjadi penonton di tengah kesuksesan orang lain. Karena begini, kalau semua orang baik menolak bermain, coba tebak siapa yang menang? Ya para pemain yang kotor itu. Apatis Anda tidak menghukum mereka, apatis Anda justru memberikan panggung untuk mereka. Kompetensi tanpa visibilitas itu seperti konser tanpa penonton. Musiknya tetap indah, tapi tidak ada yang tahu dia pernah dimainkan atau tidak. Kali ini saya menyarankan 3 langkah untuk bermain bersih. Tentunya tanpa menjilat, tanpa menjatuhkan siapapun. Cukup berhenti tidak terlihat. Langkah pertama, bangun visibilitas yang jujur, bukan pamer. Pamer itu menceritakan dirimu, visibilitas yang jujur itu menceritakan hasil dan dampaknya bagi orang lain. Caranya sederhana, kirim ringkasan singkat secara berkala ke atasanmu, apa yang selesai, apa dampaknya. Presentasikan sendiri hasil kerjamu, jangan terus-menerus diwakilkan. Dan sesekali angkat tangan untuk proyek lintas divisi. Karena di sanalah orang-orang dari ruangan itu mulai mengenal namamu. Di buku saya ada kalimatnya, kinerja luar biasa adalah tiket masuk, tapi personal branding adalah kunci pintu menuju peluang yang lebih besar. Langkah kedua, cari sponsor, bukan hanya mentor. Mentor itu penting, jangan salah. Tapi kalau semua penasihatmu tidak punya kursi di ruangan keputusan itu, Anda punya banyak pelatih tapi nol pembela. Cara mendapatkan sponsor bukan dengan mendekat-dekat kosong, bukan, tapi deliver sesuatu yang penting untuk orang yang berpengaruh. Kerjakan dengan luar biasa, lalu jaga hubungan, kabari perkembangan Anda tanpa diminta. Sponsor tidak lahir dari basa-basi, sponsor lahir dari bukti yang dia saksikan sendiri. Langkah ketiga, baca peta permainan. Setiap kantor punya peta yang tidak pernah dicetak. Siapa yang sebenarnya memutuskan apa? Apa yang benar-benar dihargai di organisasi ini? Inovasi, kepatuhan, angka. Kemudian di forum mana keputusan informal itu terjadi? Makan siang, town hall, grup olahraga kantor. Anda nggak harus hadir di semuanya. Nggak, tapi pilih 1 atau 2 dan hadirlah. 15 menit membaca arah angin setiap minggu itu bisa menyelamatkan 5 tahun karirmu. Setahun setelah Jumat sore itu, Dimas masih di perusahaan yang sama. Dia tidak berubah jadi penjilat, tidak tiba-tiba jadi orang yang paling lantang di rapat. Dia masih Dimas yang sama, yang kerjanya paling bisa diandalkan satu lantai. Yang berubah cuman 3 hal yang kecil. Sebulan sekali dia makan siang dengan orang dari divisi lain. Hasil kerja timnya sekarang dia yang presentasikan sendiri. Dan ada satu kepala divisi yang setelah Dimas menyelamatkan proyeknya, mulai menyebut namanya. Tentunya di ruangan-ruangan, di tempat-tempat yang Dimas nggak ada di situ. Waktu posisi berikutnya terbuka, Anda sudah bisa menebak sendiri kelanjutannya. Sekarang pertanyaan untuk Anda. Yang tadi, saya ulangi pelan-pelan. Dan malam ini tolong dijawab benar-benar dengan jujur. Siapa 3 orang yang paling menentukan karir Anda tahun ini? Dan apakah mereka tahu apa yang sudah Anda kerjakan? Kalau jawabannya tidak, Anda tidak perlu mengubah diri Anda. Anda hanya perlu berhenti jadi tidak terlihat. Kerja bagus itu tiket masuk, tetapi tiket tidak pernah memilih siapa yang akan naik ke panggung. Di buku saya Death Valley of Talent, ada satu bab 8 yang membahas permainan ini sampai ke akarnya. Panduan menavigasi politik kantor tanpa kehilangan integritas. Silakan lihat di bab 8. Mana yang fair game, mana garis yang tidak boleh dilewati, dan bagaimana orang-orang pendiam bisa menang di permainan yang kelihatannya dirancang untuk orang lantang. Bagaimana caranya? Silahkan cari bukunya, ada di link deskripsi. Episode depan, kita berbicara tentang kematian yang paling sunyi di dunia kerja. Serem ya? Quiet quitting. Karyawan
yang belum resign, tetapi sebenarnya sudah lama pergi. Dan kenapa atasannya hampir tidak pernah sadar? Teman-teman tekan subscribe dan aktifkan notifikasi supaya tidak terlewat di episode berikutnya. Dan untuk kolom komentar malam ini, di kantor Anda, yang naik jabatan itu biasanya yang paling kompeten atau yang paling terlihat? Silakan sharing, tidak usah menyebut nama perusahaannya. Saya pasti baca dan saya pasti merespon itu. Karena apa? Karena karirmu terlalu berharga untuk jadi rahasia yang tersimpan rapi. Teman-teman tetaplah waras dan sampai jumpa di episode berikutnya.